Ya untuk ditonton penonton kita ya, atau untuk ditonton sendiri ya teman-teman ya, menggunakan akun lain mungkin ya, dengan teknik oplos video mungkin ya, kita butuh video panjang, kita membutuhkan video yang panjang ya. Jadi ya video panjang kita itu sebaiknya ya ada isinya, jadi apa namanya, ada isinya, jadi ada penontonnya ya. Jadi orang menonton itu juga betah ya, bertahan menonton video kita ya sampai habis kalau bisa ya. Jadi untuk apa ya, ruang teman-teman kita ini memberikan sesuatu yang bermanfaat juga untuk kita ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang loyal ya, saya baca memang loyal sekali. Jadi saya melihat di apa namanya, retensi penonton itu rata-rata bagus ya retensinya, walaupun videonya panjang ya. Kenapa ya? Karena peran serta teman-teman kita yang teman-teman kita yang apa ya, yang loyal ya, memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita ya. Dan saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah memberikan sesuatu yang bermanfaat ke channel saya, ke diri saya ya. Mudah-mudahan saya bisa membalas ya. Jadi di YouTube ini memang WiFi itu sangat penting ya untuk membangun. Alhamdulillah WiFi juga jarang ada gangguan ya. Insya Allah bisa untuk ya, mudah-mudahan bisa membalas teman-teman lah kebaikan teman-teman semua, sehingga kita bisa sukses bareng-bareng ya di YouTube ke depannya. Jadi itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi sebagai konten kreator memang istiqomah itu adalah hal yang paling sulit ya, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin ya kita lakukan ya, karena ya intinya di situ musuhnya hanya rasa malas saja ya. Jadi sebaiknya kapan kita membuat konten adalah di kala kita merasa malas ya. Ketika kita malas ngonten, disitulah waktu yang terbaik untuk kita ngonten ya. Karena kalau dituruti, rasa malas itu akan berakibat fatal ya. Jadi malas dituruti kita nggak ngonten, besok lagi malas dituruti kita nggak ngonten, lama-lama channel kita benar-benar ini ya, benar-benar terpuruk ya, terkubur pelan-pelan ya. Seperti itu ya sahabat ya. Jadi selalu buatlah konten di saat kita merasa kita tidak mau membuat konten ya. Dan ketika kita membuat konten di saat itu ya, buatlah yang seharusnya kan di saat itu kita yang penting buat ya, yang penting buat walaupun sebentar ya, buatlah di situ agak lama lah sedikit ya, atau lama lama dengan durasi yang lebih panjang daripada biasanya ya. Untuk apa ya? Untuk ini ya, untuk treatment atau untuk apa ya, membiasakan diri kita melakukan lebih ya dalam setiap harinya. Jadi yang biasanya membuat konten di 5 menit ya buatlah 8 menit. Ketika sudah bisa 8 menit ya buatlah 13 menit. Ketika sudah bisa 13 menit ya buatlah 20 menit ya. Ketika sudah bisa 20 menit ya buatlah live mungkin ya. Interaksinya lebih banyak dengan penonton, dengan sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube ya. Ya intinya di situ sambil kita evaluasi ya. Teman-teman ini sukanya konten yang berapa menit sih gitu ya. Ya kita lihat di retensi penonton ya. Ketika durasinya bagus berarti ya teman-teman apa ya, menikmati ya konten-konten kita. Kita bisa lebih atau tambahkan durasinya ya. Ketika kita buat panjang ya, ternyata teman-teman kita tidak suka ya, kepanjangan ya, ngabisin waktu ya. Untuk orang-orang yang sibuk yang hanya memiliki waktu beberapa menit ya tidak cocok ya untuk menyimak konten panjang ya, walaupun di dalamnya ada manfaatnya ya, tapi ya tidak cocok ya. Jadi
Ya, ada durasi yang pendek, ada yang durasi panjang ya. Yang penting kita bisa di situ ya. Kita berlatih untuk pendek oke, ya, sedang juga oke, durasi panjang pun kita juga oke gitu loh, bisa. Seperti itu ya sahabat ya. Ya, kita asah terus kemampuan kita. Intinya Insan Tutorial TV, YouTuber Pemula TV, dan channel-channel saya yang lain siap ya membersamai teman-teman untuk melangkah di YouTube ya. Jadi ketika kita malas, ingin berhenti, lihatlah teman-teman kita yang semangat ya. Insya Allah kita akan termotivasi ya. Ketika kita merasa tidak berhasil, lihatlah teman-teman kita yang berhasil ya. Insya Allah kita akan termotivasi, dan kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu pertanyaannya. Nah, itu ya. Ya mungkin itu saja ya sahabat ya. Jangan lupa bahagia dalam setiap apa yang kita lakukan, supaya apapun yang kita lakukan terasa lebih ringan ya, lebih mudah ya. Jadi kalau teman-teman misalkan suka musik, mungkin aktivitasnya sambil dengerin musik ya. Nanti tahu-tahu sudah selesai ya pekerjaannya ya. Kalau misalkan teman-teman suka nyanyi ya, sambil menyanyi kita lakukan aktivitas kita, tahu-tahu nanti selesai ya. Dengan sendirinya tanpa terasa ya. Jadi memang kadang kita tidak merasakan capek atau lelah dikala kita bekerja, dan tahu-tahu malam ketika kita sandar di kursi atau di kala kita bersandar di dinding, tiba-tiba kita ketiduran. Ya mungkin itulah saat dimana kita harus beristirahat sahabat ya. Jadi kita bukannya kita tidak memiliki rasa capek ya, tapi karena kita melakukannya dengan ikhlas, dengan bahagia, jadi capek itu datang atau hadir dengan sendirinya ya. Dikala kita pun tidak menginginkannya sebenarnya. Kita inginnya tetap dalam sadar ya, melakukan yang lain, tapi apalah daya kadang kita ya memang harus istirahat dan ketiduran di situ ya di kala malam. Ya, tidak ada masalah ya. Intinya 24 jam harus ada waktu istirahat ya. Kita maunya 24 jam itu kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya oke-oke saja ya, tapi tubuh kita itu memang kadang tidak bisa bohong sahabat ya. Kita pasti ada rasa capek ya, dan tubuh kita harus diistirahatkan untuk selalu untuk bersyukur ya, karena kita diberikan semuanya ini ya, memang harus ada waktu istirahatnya ya. Supaya apa? Ya supaya terjaga ya, untuk menjaga supaya besok bisa digunakan lagi ya dengan baik dan dalam kondisi yang baik ya. Mudah-mudahan kita diberikan kondisi yang terbaik ya sahabat ya. Nah, sesuatu itu kadang kita tidak bisa kontrol ya. Memang semuanya tidak bisa kita kontrol ya. Contohnya seperti ini ya. Rokok ini saya menginginkan nyala terus ya, sehingga saya tidak perlu menyalakannya lagi. Tapi apalah daya ya, ada mungkin angin atau tidak ada angin, atau lama tidak dihisap ya, akhirnya mati ya. Ya ini adalah contoh di dalam kehidupan ini bahwa semua kita itu bisa inginkan, tapi kadang Tuhan tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Jadi kita harus melakukannya lagi, harus mencoba lagi, harus mengeksekusi lagi ya. Jadi apa yang harus kita eksekusi ketika ini mati ya, kita nyalakan lagi. Jadi berhasil ya sahabat. Ya, ini adalah cara yang kita ulang ya. Tadi kita menyalakannya gimana, seperti itu ya, kita ulangi saja. Jadi sukses itu tuh nyalakan. Jadi sukses itu adalah sesuatu yang sama ya, yang kita lakukan berulang-ulang ya. Jadi ketika kita sudah tahu caranya ya, sukses itu bisa terjadi lagi ya. Jadi tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah kita berhenti melakukannya lagi ya sahabat ya. Dan kita bisa menikmati
menikmati kesuksesannya lagi ya. Jadi sukses itu nggak harus yang besar ya. Sukses besar adalah imbas dari kesuksesan yang kecil yang kita lakukan secara berulang-ulang ya. Jadi tetaplah melakukan sesuatu yang baik ya, yang bermanfaat ya, sesuai dengan track ya, on the track ya, yang penting on the track ya. Kalau YouTuber ya upload video ya, YouTuber ya memperbaiki video ya, YouTuber ya memperbaiki isi video ya, seperti itu ya. Itu ya sahabat ya. Dari tadi juga itu saja ya, tapi nggak habis-habis ya. Mungkin kadang berat ya, walaupun saya hanya di dalam ini ya, di dalam konten ya, tapi saya merasakan kehadiran teman-teman di sini ya. Makanya saya kadang mau menutup video itu merasa masih ada teman-teman ya, karena ada teman-teman di depan saya tidak ingin cepat-cepat meninggalkan ya. Tidak ingin cepat-cepat wassalam atau menutup video ya. Makanya durasinya kadang bengkak ya. Kenapa? Ya karena saya menganggap teman-teman hadir ya. Dan kenyataannya teman-teman hadir ya. Jadi mudah-mudahan kita sukses semua ya. Sukses secara berjamaah ya sahabat ya. Saya dan teman-teman di YouTube sukses bareng-bareng ya nanti ya. Jadi tidak ada kata gagal sahabat selama kita bersama ya. Jadi bersama itu bukan berarti harus terus-terusan kita ada ya, terus-terusan kita berharap teman kita hadir, bukan seperti itu. Yang penting kita masih ada di YouTube dan kita masih mengingat satu sama lain ya. Dikala ada waktu luang kita bisa berinteraksi dengan sahabat kita, itu sudah cukup ya. Jadi kadang kita dikala down, kita melihat teman-teman kita ya, kita ingat ya, oh gimana ya kabarnya si A ya. Ini lama, misalkan sudah lama kita tidak berkunjung ya. Mereka tidak lupa dengan kita pun tidak melupakannya. Hanya saja mungkin waktu ya, waktu dalam setiap harinya itu kita tidak bisa untuk meluangkan untuk hadir ke sahabat kita ini ya. Tapi suatu saat kita pasti akan ingat ya, dan kita akan penasaran ya gimana channelnya ya, gimana kabar channel YouTube-nya ya. Nah, ini ada tikus nih sahabat ya. Oh itu di atas sana. Oke ya, mungkin inilah tikus ini saja mau lewat, mungkin ini orang kok nggak ini ya, kok tetap di sini aja ya, kok nggak pindah-pindah padahal saya mau lewat ya. Ya sebenarnya kalau mau lewat ya lewat aja ya. Saya sedang tidak memburu tikus ini ya hari ini, saya mau fokus konten aja. Jadi ya inilah sahabat ya, kalau kita terlalu lama juga tidak baik ya. Bahkan tikus mau lewat pun kita menjadi penghalang ya. Walaupun niatnya memang monggo, silakan kalau mau lewat. Ya itulah naluri mereka, masih menganggap kita itu memang musuhnya ya. Tapi sejatinya memang kita musuhnya ya. Kadang kita geram karena ada tikus di dapur kita sehingga kita harus pasang spread tikus ya. Banyak teman-temannya mereka yang menjadi korban. Tapi ya itulah hidup sahabat ya. Kadang ya nggak bisa ya, kita tidak bisa mengatur mereka. Mereka juga tidak tahu yang terbaik untuk kita sebagai manusia itu gimana ya. Ya intinya repot ya kalau mau menjelaskan hal itu. Kok malah bahas ke sana ya kita ya. Itu ya sahabat, itu ya judulnya, itu ya gitu ya. itu aja dari tadi. Saya tadi itu sebenarnya mau bikin konten ya, mau mereview ini ya, senjata saya yang baru. Ini kemarin kita beli dan alhamdulillah tajam sekali ya. Dan kita mau pembersihan lahan sebenarnya ini nanti kita mau buat konten di di Petani Pemula TV ya. Kita mau pruning, kita mau bersih-bersih tanaman lama dan kita mau meregenerasi tanaman baru ya.
tunggu tanggal mainnya ya di channel kita yang sudah di Petani Pemula TV ya. Alhamdulillah untuk subscriber angkanya sekarang di 4.000 ya, sudah 4.000 subscriber. Mungkin monetisasinya nanti di 2024 ya. Intinya kita masih fokus di sini Insan Tutorial TV. Dan mudah-mudahan di September ini kita bisa lebih dekat di YouTube Pemula TV, nanti kita akan aktif di sana lagi ya. Intinya kita rencana 2024 kita sudah full time di YouTube. Dan makanya kita belajar terus ya, belajar membuat video, belajar berbicara, belajar mengedit, belajar mengisi semua channel kita ya. Nanti mungkin kita ada 5 channel andalan ya, yang itu nanti siap ya. Jadi kalau misalkan kita ada limit ya, Insan Tutorial TV ini ada limit kunjungan ya. Misalkan sehari harus 20 ya, oke lah 20 di Insan Tutorial TV. Petani Pemula TV ya 20 juga ya, yang lain juga 20. Makanya teman-teman nggak usah khawatir ya, ketika kita full time nanti insya Allah kita sering datang ke channelnya teman-teman ya. Bukan karena apa ya, karena memang kita ya namanya full time ya. Jadi pekerjaan yang lain itu adalah sampingan dan kita fokus di sini ya, di YouTube ya. Intinya PR kita sekarang adalah bagaimana mendapatkan penghasilan setiap bulan ya. Kalau setiap bulan sudah kena, kita tinggal memperbesar wadahnya dan kita tingkatkan lagi penghasilannya sehingga memang benar-benar bisa dibuat apa ya? Dibuat andalan ya. Jadi penghasilan YouTube ini bisa kita buat andalan ya. Tapi jangan lupakan pekerjaan yang lain ya. Maksudnya kita ada usaha yang lain sehingga ketika di YouTube memang sedang ada penurunan, kita masih ada penghasilan dari tempat lain ya. Jadi kata guru saya adalah jangan menaruh telur di satu keranjang. Karena kalau misalkan kita mau goreng telur, satu keranjang itu jatuh, ya kita tidak bisa goreng telur, pecah semuanya ya. Tapi kalau ada keranjang lain, kita masih bisa ambil dari keranjang yang lain ya. Kita masih bisa goreng telur tuh. Kalau semuanya jatuh, ya sudah, kita goreng telur kita sendiri ya. Teman-teman punya telur? Guyon ya sahabat ya. Ya yang cowok punya lah ya. Punya lato-lato ya. Oke, mulai ngelantur karena ini sudah di durasi 40 menit ya. Tidak terasa sahabat ya. Oke, sahabat jangan lupa bahagia. Durasi sudah 40 menit ya. Rasanya tidak ada yang manggil ya untuk mengakhiri durasi ini, dan baterai juga bertahan ternyata sampai durasi 40 menit ya. Kita akhiri saja ya sahabat ya. Terima kasih sahabat sudah menemani Insan Tutorial TV untuk ngobrol santai ya, ngobrol pintar bahas YouTube ya. Oke, sampai jumpa di Ngopi Mbak Yu ya, ngobrol pintar bahas YouTube di suasana yang lain yang lebih bahagia ya, insya Allah ya, amin. Mudah-mudahan lancar channel sahabat-sahabat semua ya. Terus mudah-mudahan terus meningkat ya angkanya ya, subscriber, jam tayang, penghasilannya teman-teman yang sudah monet juga bertambah terus, bisa penghasilan bulanan ya, setiap bulan bisa gajian ya. 2024 adalah goal kita ya. Sekarang 2023 masih ada, kita kejar ya. 2024 nanti kita berusaha untuk bisa gajian rutin tiap bulan ya. Bagaimana caranya? Yuk kita pikirkan bersama ya. Oke, itu dulu mungkin sahabat ya. Terima kasih sudah menemani saya sampai di 40 menit ya, 42 menit ya. Oke, itu saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk lanjut aktivitas yang lain.